kasih atas kesempatannya. Senang sekali juga bisa sharing ke teman-teman. Mungkin juga di sini yang minat di bidang foto ya, fotografi. Ya, mungkin biasanya bisa dibantu presentasi saya. Ya, jadi materi haki di bidang fotografi sebenarnya ini lebih lekat ke hak cipta gitu ya. Karena hak intelektual itu setidaknya itu ada 6 jenis, di mana masing-masing itu punya kekhususan subjeknya. Jadi kalau misalnya ada 6 jenis itu, kalau saya coba sampaikan, yang pertama itu merek itu kita hubungannya dengan logo atau brand pada suatu produk gitu ya. Terus kemudian paten itu hubungannya sama teknologi. Lalu kemudian ada desain industri, itu hubungannya sama bentuk 2-3 dimensi gitu ya. Yang hubungannya untuk produk gitu ya. Lalu kemudian ada desain total tak sirkuit terpadu, itu hubungannya sama komponen listrik yang ada dalam satu papan di perangkat listrik. Lalu ada rahasia dagang itu hubungannya dengan informasi di bidang teknologi atau bisnis yang punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh publik, oleh pemiliknya gitu ya. Nah, yang keenam inilah mengenai hak cipta, yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis dari karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan yang dimiliki hak ekonomi dan hak moralnya oleh penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Nah, disinilah kemudian yang penting di sini adalah bahwa saya garis bawahi di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan tersebut, di mana fotografi ini dianggap sebagai bagian dari seni, yaitu seni fotografi itu sendiri. Oleh karena itu, agar kita fokus nanti diskusinya, maka memang materi saya fokuskan di hak cipta dalam fotografi ini. Lanjut. Ya, jadi tadi saya sampaikan hak cipta ini sebenarnya hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaan standar, kalau saya foto, atau hasil foto saya tampilkan di Instagram, itu saya ada hak ciptanya nggak sih? Apa perlu saya daftarkan ke DJKI atau ke pemerintah gitu? Jawaban saya ya enggak, karena di sini timbulnya otomatis. Pertama kali kita begitu menampilkan foto kita atau hasil karya fotografi kita itu di sosial media apapun, termasuk Instagram, itu langsung negara melindunginya sebagai bagian dari hak cipta, yaitu hak eksklusif tadi gitu. Jadi tidak perlu ada pendaftaran untuk perlindungan hak cipta tadi. Lanjut. Nah, disinilah kalau kita ngomong hak cipta, ini bidangnya macam-macam kan. Tadi saya bilang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Bisa dilihat dari mulai musik, film, kemudian seni patung, seni gambar, arsitektur, kemudian fotografi, alat peraga, pendidikan dan segala macam itu. Nah, ini bisa dibilang lingkupnya hak cipta yang begitu luas. Lanjut. Lalu tadi saya sampaikan hak cipta itu mengandung 2 hak, ya, hak moral dan hak ekonomi. Kalau kita ngomong hak moral, itu sebenarnya intinya ada 2, yaitu seseorang itu harus dicantumkan namanya pada ciptaannya. Jadi nggak boleh dipisahkan antara namanya dia dengan ciptaannya dia. Kalau lagu, tentu penulis lagunya harus ditulis. Kalau foto ya fotografernya harus selalu disampaikan. Bangunan arsiteknya harus dicantumkan selalu, melekat. Jadi kalau ditanya ini gedung dibangun arsiteknya siapa ya? Harus jelas siapa arsiteknya. Ini lukisan siapa pelukisnya? Harus ada nama pelukisnya, nggak boleh disembunyikan gitu. Nah, jadi harus melekat antara ciptaan dengan si penciptanya atau orang yang menghasilkan karyanya. Dan yang kedua adalah tidak boleh diubah-ubah sembarangan, dimodifikasi, dimutilasi tanpa seizin dari penciptanya gitu. Nah, jadi 2 hak moral inilah sebenarnya yang harus terus melekat pada karya tersebut gitu ya. Namanya disebutkan, mau nama samaran atau nama asli gitu ya. Atau yang kedua tadi nggak boleh diubah-ubah tanpa seizin dia. Lanjut. Lalu hak ekonomi. Nah, hak ekonominya adalah bagaimana kita mengkapitalisasi atau mengkomersilkan karya kita itu sehingga mendapat manfaat ekonomi. Dari kalau istilah-istilahnya ini ada penerbitan, penggandaan, penerjemahan, tapi intinya adalah bagaimana ketika satu karya kita itu begitu kita deliver atau kita sampaikan, kita jual, kita berikan
kita komunikasikan, kita gandakan, itu menghasilkan manfaat ekonomi buat si penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Lanjut. Lalu kalau kita berbicara tentang karya fotografi dalam bentuk potret seseorang. Nah, kalau potret seseorang, nah kita bisa di sini aturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersil itu wajib dengan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang udah meninggal berarti harus izin dari ahli warisnya untuk kepentingan komersil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman motret seseorang terus ditaruh di Instagram, nggak ada maksud untuk komersialisasi, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu misalnya teman-teman motret foto seseorang lagi minum kopi gitu ya, nggak sengaja dia pokoknya candid gitu ya, terus fotonya itu dijadikan bahan iklan atau poster iklan untuk kafenya itu gitu atau kedai kopi seseorang. Nah itu nggak boleh karena itu komersialisasi dalam bentuk iklan. Tapi kalau misalnya kita moto orang lagi minum kopi, kita pajang di Instagram, kita bilang wah enak ya minum kopi, cuman gitu doang gitu, nggak ada maksud untuk iklan segala macam ya, itu nggak apa-apa. Nah kemudian bisa saja potret itu ditampilkan itu dalam untuk kepentingan umum, keamanan atau peradilan tanpa izin orang tersebut. Tentunya oleh polisi misalnya yang mencari ada daftar orang yang dicari itu misalnya kan, atau kemudian untuk misalnya kepentingan publik bahwa dalam hal ini misalnya seseorang ini memang meraih penghargaan apa gitu kan, mendapat award, mendapat penghargaan. Nah, dia bisa foto ditampilkan dalam berita-berita resmi seperti itu. Lanjut. Lalu untuk potret pelaku pertunjukan. Nah, dalam hal ini kan seringkali mungkin teman-teman juga hadir dalam konser-konser gitu ya. Nah, di sana itu kalau misalnya tidak ada larangan kita untuk memotret atau mendokumentasikan pertunjukan tersebut dan termasuk orangnya, maka tidak ada larangan apabila kemudian kita mengumumkan potret pelaku pertunjukan tersebut di media-media yang kita mau tampilkan gitu. Misalnya kita datang ke konser, kita potret penyanyi, lalu kita posting di Instagram, Instastory segala macam gitu ya. Nah, itu boleh aja kalau tidak ada larangan. Tapi begitu misalnya dalam tiketnya atau dalam pengumuman di pertunjukan dibilang pokoknya dilarang dokumentasi ya, semua handphone, semua kamera dimatikan, disimpan. Nah, itu berarti begitu ada pengumuman oleh kita pasang di Facebook, kita pasang di Instagram, Instastory, itu dianggap melanggar. Karena sudah dibilang pada saat konser itu tidak boleh ada pemotretan atau pendokumentasian dari kegiatan tersebut. Jadi tergantung bagaimana pengumumannya di sana. Lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan karya fotografi dalam bentuk misalnya kita sering mungkin teman-teman sering foto patung, sering foto lukisan orang gitu ya, atau karya-karya seni lainnya, arsitek segala macam gitu ya. Nah, apabila teman-teman memfoto suatu karya yang memang ada pemiliknya atau ada pembuatnya, misalnya patung, ada kan pembuatnya. Nah, si pematung ini dia berhak menggunakan karya teman-teman gitu ya untuk keperluan pameran dia. Entah itu dalam bentuk misalnya nanti ada patungnya, ada fotonya, nah dia ngambil boleh dari teman-teman tanpa izin teman-teman gitu. Karena itu adalah bagian dari adaptasi karyanya. Jadi itu bagian dari adaptasi karyanya, oleh karena itulah dia berhak mengambil foto-foto tersebut tanpa seizin karena memang foto itu diambil dengan objek karyanya dia gitu. Jadi ini bisa masuk ke dalam pameran umum atau dalam katalog misalnya gitu ya, untuk keperluan pameran tersebut. Jadi sekali lagi ini untuk pameran gitu ya. Jadi nggak bisa juga nanti misalnya ternyata ada karya foto teman-teman gitu untuk patung atau lukisan, kemudian sama dia diambil, dijual ke majalah, sama majalah ditampilkan gitu dalam cover, atau kemudian dijadikan bagian dari iklan gitu, nggak bisa. Ini hanya khusus dia boleh mengambil tanpa seizin teman-teman fotografer, hanya untuk kepentingan pamerannya dia gitu, pameran karya tersebut, baik itu fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung atau karya seni lainnya. Intinya seperti itu. Lanjut. Nah, lama perlindungan hak cipta atas karya fotografi itu berlaku selama 5 tahun, 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jadi misalnya sekarang diumumkan tahun 2020, tentu
nanti akan berakhir perlindungan hak ciptanya itu tahun 2070. Apa yang terjadi pada tahun 2070? Maka setiap orang nantinya boleh mengambil karya tersebut, karya fotografi tersebut untuk keperluan apapun tanpa seizin si fotografernya, tapi nama fotografernya jelas, tetap dicantumkan. Nah, itu maksudnya adalah berakhirnya perlindungan hak cipta. Jadi kalau selama 50 tahun ini itu dia bisa dia berhak untuk mengizinkan atau melarang orang menggunakan karyanya dia, tapi selepas 50 tahun ini maka orang berhak secara bebas ngambil karyanya dia gitu ya untuk keperluan apapun termasuk komersil tanpa seizin dia, tapi tetap harus dicantumkan fotografernya siapa sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak moralnya dia. Lanjut. Nah, ini ada kalau sengketa tentu saja misalnya tadi ada dispute, ada orang mengambil karya kita digunakan untuk komersil gitu ya, untuk kepentingan komersil. Nah, kita bisa menyelesaikannya baik misalnya pertama mungkin secara kekeluargaan kita tegur dia lewat kontak dia, lewat email, lewat telepon, WhatsApp segala macam gitu ya. Tapi kalau ternyata memang nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan tersebut, ya teman-teman bisa pertama melakukan lewat pengadilan gitu, misalnya meng-hire lawyer untuk menggugat ke pengadilan gitu untuk mendapatkan kompensasi. Atau kalau ternyata misalnya yang diharapkan bukan kompensasi, artinya ya saya sih sudah punya dalam hal ini saya udah punya saya udah punya cukup uang, saya nggak butuh kompensasi, saya pengen orang ini dipenjara aja, ya udah laporkan ke polisi itu, nanti polisi yang akan menangani supaya itu di dalam tindak pidana dan endingnya adalah nanti dia didenda gitu. Lanjut. Nah ini denda pidananya itu 500 juta gitu ya atas tadi tindakan untuk melaporkan pada polisi. Gitu. Lanjut. Nah ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita lihat gitu ya yang kemarin-kemarin sudah terjadi. Kalau misalnya dulu kita tahu di tahun 2008 itu ada poster Hope gitu ya, di mana Obama sedang kampanye untuk pemilihan presidennya dia. Ternyata foto gambar Hope yang ada dalam poster itu ternyata mengambil dari karya seorang fotografer. Ini namanya di sini Shepard Fairey gitu ya. Di mana si fotografernya ini atau wartawannya ini ternyata mengetahui belakangan. Nah, disinilah kemudian dia menggugat karena ternyata si artisnya ini, gitu, artis yang menggambar poster Hope ini ternyata banyak mendapat manfaat ekonomi karena dia melisensikan fotonya atau gambarnya ini dalam bentuk mug, dalam bentuk pin, dalam bentuk kaos, sehingga dia mendapat banyak sekali manfaat ekonomi. Akhirnya digugatlah oleh si wartawan ini karena ketahuan dia benar-benar mengambil inspirasi atau mengadaptasi dari fotonya dia. Nah, untungnya akhirnya disepakati penyelesaiannya, masalah hukumnya, sehingga tetap ada kompensasi untuk si wartawan. Lanjut. Lalu kemudian ini yang contoh kedua, ada kantor berita mengambil gambar dari seseorang wartawan yang diunggah ke Twitter. Jadi kantor berita AFE dalam hal ini mengambil aja begitu saja gitu dari Twitter tersebut untuk ditampilkan di berita. Nah, si wartawan ini menggugat jelas karena dia menganggap AFP nggak tanpa izin dia memuat fotonya dia tersebut. Gitu. Walaupun AFP-nya bilang bahwa ini kan boleh karena di internet di Twitter gitu, tapi nggak bisa bahwa Twitter itu kan platform. Twitter tidak pernah membuat satu foto atau karya apapun di Twitternya dia gitu ya, karena dia hanya platform. USG, User Generated Content. Oleh karena itu tetap bagaimanapun juga apapun karya-karya atau konten-konten dari Twitter itu ada pemiliknya atau ada pemilik hak ciptanya. Maka ketika si AFP ini mau ngambil foto tersebut harusnya minta izin dari si wartawan ini. Makanya si wartawan ini menggugat AFP dan alhamdulillah dia memenangkan gugatan tersebut gitu ya, 1,2 juta US dollar sebagai kompensasi. Lalu yang ketiga, silakan. Nah, ini terkenal karena berhubungan dengan Indonesia gitu ya. Jadi ada seorang fotografer gitu, dia fotografer Inggris ini mengambil foto, datang ke Indonesia, mengambil foto seekor monyet gitu ya. Ngambil foto seekor monyet, tapi sebenarnya fotonya itu
diletakkan gitu. Jadi diletakkan di dekat monyet itu, dan monyetnya itu mungkin entah secara sengaja tidak sengaja menekan tombol sehingga memotret dirinya sendiri. Jadi selfie monyet gitu ya. Nah, lalu kemudian foto selfie monyetnya ini itu ditampilkan di Wikimedia Commons. Nah, lalu si fotografernya ini, si David Slater ini menuntut Wikicommons karena dia dia bilangnya dia mewakili si monyet untuk menggugat si Wikimedia Commons gitu, karena dia merasa bahwa ini kan haknya si monyet, jadi Anda harus membayar ke saya untuk nanti saya berikan ke monyet dalam bentuk apapun, entah perawatan segala macam. Nah, tentu saja ini jadi perbincangan atau isu yang menarik di dunia hukum, khususnya di dunia hukum hak cipta, karena pertanyaannya apakah monyet bisa menjadi pemegang hak cipta dari foto gitu. Nah, tentu saja ini akhirnya diperdebatkan banyak, dan di undang-undang negara manapun gitu ya, yang pemegang hak cipta itu ya manusia, karena setiap orang gitu, seseorang pencipta itu seseorang pasti, bukan suatu makhluk gitu. Jadi jelas seseorang. Jadi gugatannya si David ini memang dikalahkan sebenarnya. Nah, di sini juga jadi pelajaran gitu, bahwa bagaimanapun juga gitu kita harus lihat bahwa sebenarnya bagaimanapun kita meng-create satu foto gitu ya, itu yang jadi pertanyaan adalah siapa yang mengkoordinir kreasi dari foto tersebut sehingga nanti menjadi foto tersebut. Jadi bukannya siapa yang menekan, tapi sebenarnya siapa yang mengkoordinasi sehingga terjadilah satu karya fotografer tersebut. Nah, seharusnya si David Slater inilah yang menjadi pemilik dari karya foto ini gitu. Jadi bukannya si monyet. Makanya dia salah kalau dia bilang bahwa monyet ini pemilik pemegang hak cipta dari monyet foto tersebut gitu. Itu salah gitu. Itulah kemudian yang membuat dia kalah di pengadilan. Ya. Okay. Ya, itu semua yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari bahan diskusi kita. Mudah-mudahan nanti dari diskusi bisa lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita eksplor. Terima kasih. Ya. Baik Pak Ari, terima kasih buat pemaparan awalnya nih Pak ya. Mungkin teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh ditulis di kolom chat dulu nih. Nah, mengawali pertanyaan Pak, saya mau tanya duluan nih. Mau tanya duluan nih. Jadi kebetulan sudah beberapa kali sih ya, ada beberapa foto saya yang akhirnya digunakan untuk berbagai keperluan komersial. Pernah tiba-tiba jadi billboard, jadi cover buku gitu. Kemudian yang terbaru mungkin dalam hitungan 3 sampai 5 hari terakhir ya, Sat ya. Foto kita jadi dipajang cukup besar untuk ilustrasi Ramadan di sebuah department store yang cukup besar. Nah, selama ini saya gitu ya, dan teman-teman yang pernah fotonya tanda kutip dicuri gitu, belum bisa ngapa-ngapain nih, belum bisa bergerak, belum pernah bergerak bahkan. Jadi hanya, itu kan foto saya. Terus harus gimana ya gitu. Nah, saran Pak Ari, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan Pak? Kadang kita sebagai fotografer, apakah harus ke lawyer, terus biayanya berapa ya? Atau tadi menuntut, kompensasinya berapa ya? Nah itu kebingungan itu masih sangat kompleks. Ya, belum kebayang sih memang. Betul. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama itu, Pak. Oke. Ya, ini saya sering banget mendengar pertanyaan ini gitu ya, karena memang ya saya paham lah teman-teman fotografer pasti mengalami hal ini ketika sebenarnya pada ingin mempromosikan karyanya gitu ya. Jadi lewat berbagai media sosial, tapi ternyata kok sial banget diambil orang, justru dipakai gitu untuk kepentingan komersil gitu. Nah, jadi memang saran saya ketika ada terjadi peristiwa itu memang seharusnya pihak fotografer ini berkomunikasi dengan pihak yang menggunakan karya tersebut gitu. Jadi kontak saja secara baik-baik pihak-pihak tersebut gitu ya. Kalau ada alamat email, ada nomor kontak, atau ada orang-orang yang dikenal bekerja di pihak di instansi tersebut atau lembaga tersebut gitu, atau kantor tersebut, gunakan aja segala cara gitu bagaimana berkomunikasi terlebih dahulu. Yang pasti memang ini akan lebih baik gitu menurut saya dibandingkan kalau dibuat keributan gitu. Jadi kadang-kadang kita, wah foto saya dipakai nih, wah langsung kita ramein di sosial media, kita kecam, kita
kita kutuk segala macam. Ini menurut saya ini nggak menyelesaikan masalah, karena nanti justru akan membuat pihak sana defensif gitu. Kalau udah defensif, wah itu nggak bakal ketemu tuh biasanya tuh. Padahal kan kita inginnya sebenarnya ada titik temu di mana kita mendapatkan manfaat ekonomi akhirnya gitu. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Itulah mengapa saran saya akan lebih baik benar-benar komunikasikanlah kepada pihak tersebut. Bagaimana sebenarnya sampaikan bahwa ini karya kita, kasih tahu buktinya. Misalnya kita pajang di Instagram, kita pajang di Facebook, sampaikan ini foto saya ini, saya posting tanggal segini gitu. Ternyata saya temukan di saya temukan di majalah atau saya temukan di billboard seperti ini. Menurut saya ini harusnya berkomunikasi dengan kami, karena kami bisa nanti kita bisa kita bisa bicarakan secara ekonomi bagaimana, secara bisnisnya gitu, bagaimana bisa menggunakan foto tersebut gitu. Nah, saran saya memang itu pertama seperti itu. Yang kedua, memang teman-teman di sini harusnya bisa sudah tahu ada standar harga lah gitu ya. Ada rate standar ketika foto tersebut digunakan. Jadi bukan saya paham lah teman-teman seharusnya kan ada lingkaran komunitas gitu yang kadang punya pengalaman. Kalau di hire sama majalah untuk bikin ini berapa sih? Kalau di hire sama corporate untuk bikin ini berapa sih? Saya tahu pasti teman-teman punya informasinya gitu. Nah, menurut saya sudah ditetapkan aja standarnya gitu. Sehingga nanti begitu menyampaikan kepada pihak sana, kita udah punya bekal gitu bahwa berdasarkan standar teman-teman yang pernah berproduksi atau bekerja sama dengan corporate untuk pekerjaan ini, memang segini standarnya. Sehingga nantinya kalau misalnya ditanyain oleh pihak sana, oke deh, kami bersedia deh kalau gitu membayar berapa ya, kita udah punya gitu, udah punya bekal. Oh iya segini. Dan ketika kita sampaikan offering kita gitu, mereka pasti akan ngecek kan. Oh, dia nawarin segini. Bener nggak ya? Dia akan ngecek di pasar. Oh benar, ternyata teman-teman gue di corporate yang lain kalau memang bayar fotografer segini. Nah, udah klop. Harusnya begitu. Itu ideal sekali gitu ya. Oleh karena itu, begitulah menurut saya tahap pertama yang harus dilakukan teman-teman itu seperti itu. Sampaikan secara baik-baik, komunikasikan, offering secara baik-baik dengan tadi standar yang sudah berlaku di antara komunitas gitu ya. Nah, kita lihat reaksi dia. Kalau perusahaan yang baik atau pihak instansi yang baik pasti akan menanggapi dengan baik pula. Tapi bagaimana ketika itu mereka masih defensif? Oh enggak kok, kita nggak pakai dari mana-mana kok, kita yakin. Kita dapat dari internet kok, internet kan nggak ada kitanya. Udah kalau kayak gitu tuh berarti dia udah mulai defensif atau tidak mau tahu dengan penyelesaian secara baik-baik. Artinya ya kita harus udah mulai action yang tahap kedua, yaitu kita menempuh jalur hukum. Nah, saran saya memang teman-teman perlu berkomunikasi dengan lawyer dalam hal ini. Memang pasti teman-teman berpikir bahwa wah lawyer ini ntar mahal, ntar kita ditipu lagi segala macam. Tapi sekarang ini banyak sekali saya lihat platform-platform yang menyediakan jasa lawyer yang terukur. Dalam hal ini misalnya kalau tadi ada isu wah mahal ntar segala macam. Sekarang ini kita bisa konsultasi dengan lawyer lewat platform tersebut dengan rate tertentu. Jadi udah ada rate-nya gitu. Jadi nggak kita udah bisa ngukur. Oh, oke, sejam segini nih. Udah ada bisa ngukur. Udah nggak pengen tawar-tawaran lagi karena ini platform. Contohnya satu, ada platform yang bagus sekali itu justika.com gitu ya. Teman-teman bisa tuh nanti lihat di www.justika.com itu dia menawarkan lawyer-lawyer yang memang sudah terpilih gitu ya, terseleksi yang bisa membantu untuk berkonsultasi dulu untuk meyakinkan posisi bahwa benar nggak sih posisi saya kayak begini, karya saya begini, pernah diposting tanggal segini, kemudian dipakai sama dia, yang salah siapa? Nah, nanti dari situ timbul keyakinan, oh oke, ternyata lawyernya bilang, oh benar, Bapak benar nih, harusnya dia salah, harusnya dia memberikan kompensasi. Baru dari situ mulai ngomong, oke, konsultasikan, tindakan saya jadi gimana nih? Nah, nanti lawyer itu pasti akan memberikan tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, disitulah nanti bisa diatur. Kalau untuk tindakan selanjutnya nanti bisa dibicarakan kira-kira berapa kompensasinya. Jadi sama sekali kalau lewat platform-platform tersebut itu tidak akan ada nanti biaya di belakang yang tidak ketahuan sehingga nanti justru merugikan kita. Karena semuanya pasti akan dibicarakan di depan. Saran saya seperti itu. Jadi tadi pertama bicarakan baik-baik, dan kedua tolong kontak lawyer khususnya yang tadi saya sampaikan bisa di platform-platform tadi, salah satu contohnya justika.com untuk konsultasi mengenai posisi kita. Kalau udah kuat
begitu posisi kita kuat, silakan konsultasikan. Ya, benar ini. Betul ini Pak Ari ya? Iya, betul. Ini situsnya. Kalau posisi kita sudah kuat berdasarkan konsultasi kita dengan lawyer, nah silakan nanti dibicarakan action selanjutnya. Apakah mau menempuh tadi jalur hukum lewat perdata atau yang kedua pidana tadi. Oke. Masih sedikit melanjutkan yang tadi Pak Ari, pertanyaan yang tadi. Nah, tadi ada boleh stop sharing, saya mau share yang PDF tadi. Oke. Nah, tentang ini, penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersil wajib dengan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Nah, kemarin salah satu kejadian yang menimpa kami itu tadi, yang melihat foto itu digunakan oleh salah satu department store adalah modelnya. Nah, posisi model di kondisi ini seperti apa ya Pak ya? Seperti fotografer juga nggak punya perlindungan tentang hak ini, atau model sudah cukup dengan bayaran saat proyek itu dilakukan? Ya, oke. Jadi gini, makanya dalam bekerja dengan orang itu harus jelas arrangement-nya atau aturannya gitu ya. Jadi begini, kalau seandainya kadang-kala kan kita kita berhubungan bekerja sama dengan orang itu ada kadang-kala ada timbal ekonominya atau sekedar saling percaya gitu ya. Jadi, wah kamu cantik nih, mau saya fotoin nggak sebagai model aja? Oh ya mau, nanti fotonya saya kasih kamu. Kadang-kadang kayak begitu gitu ya. Artinya pertemanan aja gitu, atau orang yang saling kenal aja. Nah, tapi ada juga memang untuk kepentingan bisnis. Saya pengen untuk satu produk tertentu, mau nggak jadi modelnya? Oh mau, oke. Jadi gimana dealnya? Oke, foto kamu akan saya pajang di produk ini selama setahun. Nah, selama setahun itu saya akan berikan honor segini gitu. Nanti setelah 1 tahun kita akan lihat apakah foto itu akan kita lanjutkan untuk dipajang atau kita take out gitu. Kalau dipajang lagi, kita perpanjang, maka akan ada bayaran lagi. Nah, itu jelas kayak begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak jelas, artinya misalnya ya udah kita foto-foto aja ya, nanti kan kamu suka juga di foto, iya deh ya main foto-foto aja, oke buat koleksi pribadi kita dan koleksi pribadinya si model. Tapi tiba-tiba ketika foto-foto itu muncul oleh pihak lain untuk kepentingan komersil, nah ini jelas si pemilik si orang yang difoto itu dalam hal ini model, dia berhak untuk komplain atas penggunaan potretnya dia untuk kepentingan komersil. Jadi dianya sendiri berhak komplain, si modelnya sendiri berhak komplain. Nah, sedangkan si pemilik fotografernya ini juga berhak komplain. Karena apa? Dialah pembuat fotonya tersebut gitu. Jadi sebenarnya hak dari karya fotografi potret seseorang itu ada 2 sebenarnya, dari si fotografernya dan modelnya. Tapi kadangkala modelnya ini karena sudah dibayar gitu, karena sudah dibayar secara ekonomi, sudah mendapatkan manfaat ekonomi, maka akhirnya haknya diambil alih oleh si fotografer. Nah, ini kasusnya adalah untuk tadi foto-foto produk tadi gitu, untuk foto-foto produk komersil. Hak modelnya itu diambil alih. Tapi ketika ternyata tidak ada hubungan ekonomi sama sekali antara kedua belah pihak, artinya tidak ada perjanjian apapun, maka hak cipta atas karya fotografi potret seseorang ini dimiliki oleh 2 ini, yaitu si modelnya dan di fotografernya. Sehingga kalaupun nanti ada bagaimana komposisinya siapa sebenarnya, ya kalau saya sih bilangnya 50-50. Si modelnya dapat 50%, ya si fotografer juga 50%. Kalau tidak ada perjanjian apapun ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada perjanjian, misalnya pokoknya kamu saya bayar ya, ini segini, segini untuk pemakaian produk dalam setahun gitu. Ya udah, berarti hak modelnya nggak ada, hilang. Berarti 100% untuk si fotografernya ini. Gitu. Siap. Cukup paham. Jelas. Jelas ya, kita bergerak kemana nanti. Jadi untuk yang kita alami terbaru ini, model kita dan kita sama-sama berhak ya. Kurang lebih seperti itu. Sama satu lagi lucunya mungkin ini Pak Ari. Saya punya kawan juga lawyer di Bandung, di salah satu kantor hukum, namanya Bapak Ruli Panggabean. Saya kenal sama tim mudanya. Beliau kan salah satu kantor hukum yang spesialis haki gitu ya.
Ya. Jadi akhir tahun lalu saya kontak dengan timnya Pak Ruli ini yang muda-muda untuk konsultasi masalah foto. Dan ternyata memang belum pernah ada aduan atau permintaan bantuan dari fotografer gitu. Jadi selama ini fotografer ya mungkin terzolimi, tapi ya udah terima deh, bingung deh, mungkin seperti itu Pak. Jadi kampanye seperti ini yang kita pengen sampaikan juga ke teman-teman. Kalau kita dilindungi undang-undangnya Pak, boleh kita diinformasikan undang-undang berapa? Ada Undang-Undang Cipta. Jadi itu Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta, oke. Nah. Nomor 28 tahun 2014. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, oke. Iya. Sebagai orang awam, apakah kita cukup bisa memahami pasal-pasal bahasa di undang-undang itu? Ya, memang undang-undangnya agak kompleks sih menurut saya. Oke. Undang-undangnya agak kompleks gitu. Makanya itulah kenapa saya coba cari intisarikan gitu dalam paper itu paparan saya. Gitu. Tapi kalau baca undang-undangnya silakan aja, karena kan pemahaman orang beda-beda ya. Tapi kalau saya sih menganggapnya memang Undang-Undang Cipta ini cukup kompleks karena memang mencoba untuk mengatur berbagai hal gitu ya. Oke. Jadi memang ya perlu didampingi oleh orang yang mengerti hukum. Oke. Mas Azmi ada yang mau nanya nih. Siap, boleh ke penanya selanjutnya. Halo, Mas Alvin Haris. Mas Alvin. Halo, Mas. Halo, Mas Alvin. Langsung nanya ke beliau, silakan. Iya. Halo, Mas Ari. Ya. Halo. Mas, saya mau nanya, jika terjadi gugatan dan setelah masuk jalur hukum, apa syarat atau poin untuk menyebutkan sebuah karya itu emang kita gitu, Mas? Apa kita menunjukkan file mentah, RAW-nya, proses desain sama foto, atau gimana gitu? Terus pertanyaan yang kedua, apabila ada kesamaan konsep visual antara satu karya dengan karya yang lain, itu termasuk pelanggaran haki nggak sih, Mas? Kalau misalnya nggak sengaja gitu. Terus apa batasan-batasan gitu? Oke. Ya, yang pertama ini ya buktinya ya. Iya. Ya, yang pertama buktinya. Ya memang karena saya sampaikan bahwa perlindungan hak cipta itu kan otomatis gitu. Begitu pertama kali kita publikasikan, negara tuh langsung melindungi gitu ya. Berdasarkan undang-undang hak cipta tuh. Makanya memang yang paling penting adalah pertama tentu saja bukti bahwa kapan kita pertama kali mempublikasikan. Jadi kalau tadi begitu kita publikasikan di Instagram pertama kali, ya itu harusnya kita bisa menunjukkan buktinya bahwa di Instagram kita itu sudah ditampilkan, dipublikasikan dengan ada log tanggalnya kan, gitu. Jadi jelas. Begitu juga di Facebook atau di platform-platform lainnya gitu. Nah, yang kedua saksi. Kalau bisa memang bisa ada orang yang pernah melihat saksi-saksi atas pekerjaan fotografer kita itu gitu. Jadi dengan demikian akan diperkuat bahwa pertama kali bahwa kita memang pernah mempublikasikan di suatu platform. Yang kedua ada orang-orang yang melihat proses pengerjaan kreativitas kita dalam menghasilkan fotografer tersebut. Nah, menurut saya dalam proses hukum itu penting sekali ada bukti dan ada saksi. Setidaknya ada 2 orang yang melihat melihat proses pengerjaan kita, itu bagus sekali gitu kalau bisa diusahakan. Lalu kemudian yang kedua tentang batasan mirip atau enggak gimana gitu ya. Jadi gini, memang kadang-kadang ide seseorang itu bisa sama. Jadi tidak aneh lah kalau misalnya ada orang, fotonya kok hampir sama gitu. Ini dia niru jangan-jangan nih. Tapi bisa jadi enggak niru gitu. Karena memang orang bisa punya ide yang sama di wilayah yang berbeda gitu, di komunitas berbeda bisa punya ide yang sama gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya untuk membuktikan bahwa seseorang ini sebenarnya dia meniru apa enggak atau mengadaptasi atau enggak gitu ya. Jadi memang ada dua hal yang dicoba diuji kalau di pengadilan gitu ya untuk membuktikan orang ini meniru atau tidak gitu ya. Yang pertama hal substansial. Jadi dilihat hal-hal substansial apa yang ada dalam karya tersebut yang menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya niru nih. Contoh misalnya, potret Mona Lisa, misalnya gitu, lukisan Mona Lisa. Kita andaikan Mona Lisa itu potret gitu ya. Nah, itu kan khas sekali ya. Dari mulai pakaian gitu ya, bentuk rambut, senyuman, bentuk mata segala macam sampai posisinya dia itu kan khas sekali ya. Nah,
Jadi memang bisa diduga kuat orang itu seseorang meniru kalau misalnya dia membuat foto dengan pose yang sama kayak si Mona Lisa tersebut. Gitu. Atau yang kedua, contoh kedua, misalnya ada foto tentang satu kuntum bunga yang ada kupu-kupunya. Nah, itu kan khas sekali ya, kuntum bunga mawar ada kupu-kupunya. Lalu ada orang meniru seperti itu. Gitu. Nah, ini kan kelihatan substansialnya itu bunga dengan kupu-kupu dengan posisi seperti ini, kupu-kupunya sebelah kanan. Gitu. Nah, itu khas sekali gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu dugaan kuat bahwa orang ini sebenarnya niru nih konsepnya nih. Jadi bisa dibilang niru. Tapi diuji lagi dengan yang kedua, yaitu access to work. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kayak kasusnya Obama itu gitu ya. Si artis yang membuat poster Obama itu, dia ketahuan bahwa ternyata di meja kerjanya dia ada fotonya dari si yang dibuat wartawan itu gitu. Jadi ketika dia membuat poster tersebut, dia melihat foto tersebut gitu. Nah, disinilah ada access to work yang menjadi bukti bahwa orang ini meniru. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kita lihat dulu hal substansial apa yang kira-kira bisa kita lihat bahwa orang ini benar-benar meniru, dan kedua, apakah orang ini punya akses ke karya tersebut? Pernah nggak orang ini melihat foto tersebut, baik di majalah, di pameran, segala macam gitu. Dia harus dibuktikan. Kalau memang terbukti bahwa orang ini ternyata nggak pernah ngelihat sama sekali foto tersebut, gitu ya, nggak pernah punya akses ke foto tersebut, ya berarti bisa dibilang bahwa ini sebenarnya punya ide sendiri sebenarnya gitu, entah dari mana tiba-tiba punya foto itu gitu. Tapi begitu ketahuan bahwa orang ini pernah datang ke suatu pameran fotografi di tanggal segini dan dalam pameran tersebut ada foto itu, nah itu bisa udah mulai itu ada kecurigaan bahwa sebenarnya orang ini karena pernah melihat foto tersebut terinspirasi ada di benaknya, maka membuat foto yang sama dengan angle yang sama dengan hal-hal yang substantif yang sama, maka bisa dibilang bahwa orang ini meniru konsep seperti itu gitu biasanya. Oke. Makasih ya, Mas. Mana Mas Alvin? Udah, Mas. Aman, siap. Aman. Okay. Mas Alvin ini kreatif director poster-poster film ya, Mas ya. Poster-poster film di Indonesia banyak karyanya Mas Alvin nih. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu di kolom chat ya. Satria, ada pertanyaan lagi, Sat? Ya nih, Mas Ari, kan saya beberapa kali event lari nih, terutama di lari atau di triathlon atau di duathlon, memang pada saat itu saya udah lama nggak mau outdoor lah ceritanya, coba untuk terjun lagi nih, jadi run grapper gitu, kalau teman-teman lari bilang. Nah, saya coba, memang tidak ada sifat yang komersil gitu dari saya pribadi, tidak ada, memang saya senang aja lihat orang-orang lari, terutama dengan outfit-outfitnya yang unik-unik atau yang trik-trik gitu. Nah, pada saat memang saya posting di Instastory saya, beberapa orang memang mencoba untuk meng-capture screen tanpa izin saya. Jadi Instastory itu di-capture screen. Tentu saja hasilnya tidak akan sebagus dari file yang saya kasih, file aslinya gitu. Nah, teman-teman bilang, loh, kok ini fotonya sama dengan si Mbak ini? Karena saya nggak tahu nih, peserta race kan dari sekian ribu orang, saya tidak tahu persis orang-orang ini siapa gitu. Terutama memang pakai foto saya. Nah, ketika itu saya coba report report by Instagram. Jadi dia hilang tuh fotonya dari feed, hilang fotonya. Hilang, oke. Cuman nggak lama kemudian orang ini tiba-tiba nge-DM saya, nge-message saya, komplain, Mas, kok foto saya bisa nggak ada ya? Kalau nggak salah kan Mas fotografernya, kenapa Mas? Apakah tidak berkenan fotonya saya pajang? Dia bilang gitu. Nah, ini ketika ini menurut Pak Ari sendiri, Mas Ari sendiri, sebaiknya langkah-langkah yang perlu dilakukan ini seperti apa gitu, agar tidak terjadi pencurian-pencurian di media sosial gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri, silahkan kayak beberapa selebritis yang mungkin ngerti ya, kan lagi banyak nih selebritis yang ikut lari nih sekarang. Mereka memajang itu, coach-coach juga memajang foto itu dan dicantumkan nama saya dengan senang hati, walaupun tidak di-mention, tapi ada kredit saya aja di situ, itu buat saya senang gitu. Nah, untuk mengantisipasi ini, langkah-langkah apa yang baiknya memang dilakukan gitu? Ya, jadi
memang dengan kemajuan teknologi sekarang gitu ya, apalagi dengan banyaknya platform media sosial saat ini gitu yang memudahkan orang untuk sharing, untuk capture, untuk screenshot gitu ya. Itu memang sekali lagi memang agak sulit ketika kita mencoba untuk melakukan pencegahan secara fisik gitu. Dalam artian maksudnya bagaimana sih sebenarnya supaya orang sama sekali enggak menggunakan karya kita gitu ya. Tanpa izin kita memang agak sulit nih memang. Tapi memang kalau misalnya kita berbicara dengan platform-platform yang USG gitu ya, yang kayak model Instagram, Facebook, YouTube sekarang gitu ya, ini mereka sudah mulai sadar gitu dan disadarkan memang oleh regulator gitu bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang diduga kuat itu merupakan penyalinan karya orang, peniruan karya orang, pengambilan karya orang gitu. Nah, maka tolong disiapkan fitur-fitur pengaduan. Dengan demikian kita bisa mencegah untuk penyebarluasan atau untuk penampilan kepada publik yang lebih lama lagi gitu. Itulah kan, makanya kemudian ketika tadi kan udah dilakukan gitu ya pelaporan ke Instagram sehingga di take down gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Apabila memang kita tidak berkenan seseorang itu menggunakan foto kita atau karya kita untuk keperluannya dia gitu. Nah, itu menurut saya itu cara yang memang salah satu hal yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan platform-platform tertentu gitu. Karena memang saat ini platform itu memang wajib menyediakan fitur untuk pelaporan atau flag gitu, memberitahukan kepada mereka sehingga nantinya mereka bisa melakukan tindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengambilan tanpa izin tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berbicara di luar platform, nah memang pada akhirnya apa yang saya sampaikan tadi gitu tentang 2 langkah tadi, 1 langkah kekeluargaan dengan komunikasi baik-baik dan yang kedua ya lewat jalur hukum kalau ternyata jalur kekeluargaan sudah tidak bisa digunakan. Menurut saya itu. Oke. Karena sempat pajang watermark, saya buat watermark yang itu adalah foto saya tapi nggak bagus-bagus banget memang dan cukup besar, tetap masih bisa mereka ngakalin di crop, watermark saya di crop. Jadi sisa watermark saya masih ada di foto itu gitu. Kenapa nggak minta langsung sama saya aja? Saya bilang gitu. Jadi memang di dunia, terutama di dunia lari ini memang cukup menggelikan sih buat saya. Jadinya, wow ternyata memang beberapa peserta lari mungkin banyak yang belum paham juga sih mengenai itu. Gitu. Iya. Karena memang ya itu tadi salah satu bentuk edukasi. Ya mungkin kalau memang dia bukan untuk kepentingan komersil mungkin disampaikan aja diberitahukan sih menurut saya sih. Ya artinya mungkin kasih tahu terus cantumkan sebagai kredit gitu kan. Itu kan hal yang wajar gitu ya. Kalau memang mereka tidak untuk kepentingan komersil maksudnya. Betul. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ari. Teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kesempatan sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin saya ingin tanya sedikit lagi, Pak. Kalau tadi pertanyaan Satria itu tentang foto kita dipakai oleh orang lain. Nah, sekarang versi sudut pandang kebaliknya. Saat kita fotografer memotret orang-orang itu, sebaiknya kita lengkapi dengan izin tertulisnya tuh seperti apa, mungkin model rilis gitu ya, terutama misalkan teman-teman yang bergerak di dunia wedding, apakah foto klien wedding itu foto punya fotografer, apa karena sudah dibayar jadi milik pengantin, atau memang harus dibuatkan secara tertulis dulu ini milik siapa nih di kontrak kerjanya, mungkin seperti itu Pak. Oke, ya jadi memang ya saya paham nih kalau teman-teman di bidang wedding kan pasti mereka ingin itu dijadikan promosi gitu, bagian dari promosi gitu hasil karyanya gitu ya. Jadi memang menurut saya kalau kita motret orang gitu, apalagi nanti kita punya tujuan tertentu di depan gitu bahwa misalnya untuk promosi atau untuk hal-hal lain gitu, lebih baik memang dibuat secara tertulis. Jadi biasanya ini kita ngambil kalau di TV gitu. Di TV itu jelas sekali gitu. Misalnya kita diminta diwawancara, diundang talk show atau untuk sebagai undangan pembahas apa gitu. Itu kita dikasih tuh surat rilis gitu bahwa penampilan kita itu yang mereka capture, yang mereka rekam itu nanti boleh digunakan untuk bla 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 gitu.
itu harus jelas di depan, sehingga dengan demikian mereka akhirnya bisa menampilkan tayangan itu berulang-ulang, atau mungkin dijual atau diberikan kepada stasiun lain yang ininya dia salah satu afiliasinya dia gitu. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu karena udah jelas, rilisnya udah jelas gitu. Makanya tadi kalau misalnya fotografer untuk wedding, ya karena 2 orang itu suami istri gitu ya dua-duanya dimintai rilis tadi gitu, bahwa mereka mengizinkan apabila fotonya ini digunakan dalam bentuk untuk promosi dari agensi atau perusahaan wedding fotografernya ini gitu. Nah, itu harus jelas di situ gitu. Nah, terus bagaimana dengan tamu-tamu yang lain? Nah, sebenarnya idealnya memang tamu-tamu yang lain yang fotonya juga masuk di situ harus diminta izin juga kalau misalnya itu akan tayang memang dalam bagian promosi gitu. Idealnya itu seperti itu gitu. Nah, cuma kan mungkin memang promosinya ini kan masih related dengan perkawinan gitu ya. Artinya sepanjang misalnya mungkin diizinkan oleh si ininya gitu ya, si suami istrinya gitu, pasangan tersebut gitu ya. Jadi mungkin nanti biar pasangan suami istrinya ini aja yang berhubungan dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang fotonya masuk situ gitu. Sehingga kalau ada apa-apa biar mereka yang ngomong. Jadi ngomongnya lewat mereka gitu. Jadi nggak nanggepin satu persatu gitu. Jadi yang pasti yang ditangkap duain dulu gitu, pasangan ini, suami dan istri ini ditangkap dulu bahwa mereka foto-foto wedding ini boleh dipergunakan untuk promosi bla 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 gitu. Tapi benar-benar untuk kepentingan promosi perusahaan wedding aja. Jangan nantinya dijual ke majalah, dijual kemana-mana gitu, atau foto produk untuk pameran tertentu gitu. Ya nggak boleh juga. Nah, itu jelas melanggar nantinya. Karena kalau udah kayak begitu, ya nanti pihak sana pasti akan komplain. Kok dipakai untuk yang lain-lain, kan saya cuma ngasih izin untuk promosi wedding doang. Seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya bukan non-wedding gitu, yang lain-lain. Nah, ini juga harus jadi perhatian gitu, bahwa ya setiap foto yang kita ambil dari orang, mau orang itu 2, 3, 4, 10 gitu, kalau misalnya memang kita nantinya suatu saat nanti akan menggunakan tujuan tertentu, mintakan rilisnya semuanya, setiap orang itu. Mau 10 orang, 10 orangnya. Karena pernah ada kejadian begini. Kan wartawan itu kan kalau misalnya foto suatu kejadian itu kan sebenarnya dia ya udah random aja gitu kan, moto ada orang-orang berkeliaran gitu, ya udah difoto aja. Terus dimasukkan sebagai bagian dari berita. Nah, itu nggak apa-apa. Karena kalau berita itu untuk kepentingan publik. Jadi esensi kepentingan publiknya lebih besar, sehingga diperbolehkan tuh majang foto orang-orang kerumunan segala macam gitu ya, ada di media. Tapi yang jadi masalah adalah ketika nanti foto itu dijadikan cover, entah itu cover majalah, entah itu cover di foto depan dari suatu koran, dan digunakan untuk mengiklankan koran itu. Tahu kan, misalnya kan ada majalah apa gitu ya, di depannya ada foto siapa gitu, terus jadi bagian dari iklan majalah itu. Belilah majalah ini dengan diskon segini gitu. Nah, begitu itu jadi bagian dari iklan itu, maka itu akan bermasalah kalau nggak dapat izin dari orang-orang tersebut. Nah, itu juga harus jadi perhatian. Makanya maksudnya hati-hati. Harus jelas. Kalau misalnya kita dimintai tolong untuk mendokumentasikan orang atau kerumunan atau masyarakat gitu, harus jelas ini untuk apa nih. Kalau untuk berita doang, jadi bagian dari berita di dalam gitu segala macam, ya nggak ada masalah. Tapi kalau nanti ini jadi cover, nah ini pasti akan jadi bagian dari iklan atau promosi dari media tersebut. Nah, itu bermasalah kalau nggak dapat izin semua dari orang-orang yang ada dalam foto tersebut. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga kalau dalam mengambil foto orang yang lebih dari satu orang. Ya. Ini mungkin satu cerita sedikit sebelum ke penanya selanjutnya. Jadi saat itu saya pernah terima klien wedding, Pak. Nah, setelah selesai acara baru diketahui bahwa itu adalah pernikahan kedua dan itu rahasia. Kemudian belakangan keluarga besarnya tahu. Jadi minta video, foto yang ada di website dan YouTube minta di take down gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan saat itu adalah untuk video kita meminta pihak ketiga untuk mengerjakan, dia upload di YouTube dan YouTube-nya itu udah nggak aktif. Jadi sampai sekarang video itu masih nyangkut. Jadi keluarga besarnya akhirnya tahu gitu, dan itu cukup jadi masalah di kita gitu. Di dia bingung, di kita bingung, ya
Ya mungkin itu ya. Jadi sebagai fotografer, videografer, tertib paperwork-nya juga itu harus mulai dibiasakan ya Pak ya. Oke. Ya. Oke, Sat, ke penanya selanjutnya ada siapa nih, Sat? Oke, ada Mas Adi. Halo, Mas Adi. Halo, Mas Adi. Nge-freeze ya? Nge-freeze ya? Mas Adi. Nge-freeze, Sat. Nge-freeze ya? Dibacakan aja mungkin, Sat. Oke, dibacain aja ya. Kalau dengan kejadian foto di event olahraga atau lainnya seperti barusan, mungkin tadi saya ceritakan, Mas Ari, apakah si objek berhak nggak nolak untuk dipost di platform apapun? Sorry, ini foto apa gimana? Jadi mungkin berkaitan dengan tadi pertanyaan saya ketika di sebuah event atau di sebuah olahraga gitu ya, atau apapun lah, event apapun. Nah, apakah si objek berhak untuk menolak atau tidak untuk dipost di platform apapun gitu? Oke. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang privacy kan kayak begitu gitu ya. Jadi ini harus hati-hati memang. Artinya mungkin secara hak cipta gitu itu nggak ada masalah gitu. Artinya sepanjang kita udah foto bukan untuk kepentingan komersil, kita anggap itu biasa aja. Tapi dalam lingkup privacy gitu ya. Nah ini juga harus kita hormati gitu. Dalam artian ya kalau memang dia ternyata minta itu diturunkan, ya kita harus turunkan. Karena pertama tadi saya bilang ini 50-50 nih haknya nih, right-nya nih. Dia punya hak juga atas foto tersebut. Jadi kalau dia bilang nggak mau, ya kita harus menghormati gitu, karena tidak sepenuhnya di kita gitu. Kalau nggak ada perjanjian apapun ya. Yeah. Dan ini juga untuk menghindari tadi yang masalah wedding tadi, ternyata perkawinan kedua gitu kan. Kan jangan sampai dia ketahuan mungkin di satu event gitu ya, yang sembunyi-sembunyi dilakukan gitu dari kantornya gitu, dia ngaku sakit atau ngaku apa gitu. Nah, itu masalah. Iya makanya. Jadi menurut saya itu privasi tetap harus dihormati lah. Oke. Ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Oke. Sambil menunggu ya, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ari, maaf nih. Mungkin kaitannya dengan merek nih Pak. Jadi bergeser sedikit dari haki tentang merek. Untuk merek, misalkan kami di jasa fotografi, videografi, dan visual gitu ya, sudah mendaftarkan di DJKI ya Pak ya, mendaftarnya. Nah, apakah nama itu bisa dipakai di bidang usaha lain atau hanya kita yang pegang? Oke, jadi kalau kita pendaftaran merek itu ada beberapa kelas. Jadi kelas itu menunjukkan nanti bidang usahanya. Jadi ada 45 kelas. Ada kelas 1 sampai 45 yang menunjukkan bidang usahanya. Kalau misalnya nanti kita daftar satu merek itu di kelas fotografi, artinya dalam usaha fotografi gitu ya. Nah, bisa saja nanti kita menggunakan merek tersebut. Maksud saya gini, kalau kita daftarnya di kelas fotografi, maka kita hanya bisa menggunakan merek tersebut di kelas fotografi. Tapi kalau kita menggunakan di bidang lain, dalam hal ini misalnya ternyata merek itu keren nih untuk fashion. Jadi usaha fotografi sama usaha fashion kan beda nih. Wah, untuk kita bikin fashion, ya bisa aja, tapi daftar dulu lagi gitu. Jadi ada 2 kali pendaftaran, untuk usaha fotografinya dan untuk usaha fashionnya gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian orang nanti pakai nama yang sama mendaftar di kelas yang berbeda lagi? Di kelas misalnya ternyata itu ada kelas kendaraan bermotor. Jadi dia mau usaha kendaraan bermotor, kita pakai itu merek di kendaraan bermotor. Ya bisa, karena beda dengan kelas fotografi dan kelas fashion tadi gitu. Jadi boleh aja dia pakai dengan nama yang sama, tapi di kelasnya yang kendaraan bermotor. Jadi oleh karena itu memang kita harus dari sedini mungkin memang perlu punya rencana bisnis yang jelas. Apakah misalnya merek kita yang satu ini nanti mau dikembangkan untuk merek-merek yang lain gitu. Jadi bukan hanya misalnya di fotografi saja, tapi mungkin merambah ke fashion, ke majalah gitu kan, misalnya ke fashionnya, ke majalahnya, ke pelatihannya. Nah itu juga harus dipikirkan gitu ke depan. Karena misalnya saya ambil contoh misalnya kayak jangan sampai misalnya kayak
D. Lestari punya novel filosofi kopi gitu ya. Nah kan dia ya udah dia cukup udah aja filosofi kopi karena saya cuma pengen bikin novel aja. Tiba-tiba ada yang pengen bikin film, ya udah bikin filmnya lah, film filosofi kopi. Tapi ternyata banyak yang minat dan dibuat kedai kopi. Nah kedai kopi ini kan punya merek tersendiri, didaftar sama orang gitu. Karena memang D. Lestari tidak punya pikiran untuk membuat kedai kopi. Makanya akhirnya mereknya itu namanya filosofi kopi itu diambillah untuk merek kedai kopi. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain karena memang tidak ada dalam rencana bisnisnya dia untuk membuat kedai kopi gitu kan. Nah, jadi makanya teman-teman di sini juga harus aware hal itu gitu. Jangan sampai namanya yang bagus ini gitu kemudian akhirnya dipakai sama orang lain karena kita nggak kepikiran dari sekarang gitu untuk pengembangan bisnis kita ke depan. Betul. Kalau untuk pendaftaran merek itu kita hanya boleh satu kelas atau bisa langsung beberapa kelas, Pak? Saat sekali mendaftar itu. Ya, bisa langsung beberapa kelas. Oh, bisa langsung ya? Bisa langsung beberapa kelas. Dan sekarang bisa online kok. Iya betul. Saya kemarin baru lihat-lihat juga biayanya juga nggak besar ya ternyata ya Pak ya. Iya. Oke. Ada penanya selanjutnya nih Mas Febri. Mas Febri, ayo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ari, punten gini. Ya. Saya itu kebetulan kan punya brand fotografi lah ya. Dan ada beberapa brand juga masuknya ke WO dan lain-lain. Nah kebetulan ada satu brand mungkin yang sama namanya. Kalau ini langsung saya sebut aja, intinya saya brandnya namanya Twin Foto dan Video. TWIN Foto dan Video dengan logo yang istilahnya seperti itulah gitu. Nah tiba-tiba satu waktu ada yang tiba-tiba nelpon saya bahwa dia mengakunya memang dari salah satu brand yang mirip juga lah istilahnya Twin Fotografi misalkan gitu. Nah itu tiba-tiba langsung nelpon bilang harus ganti nama dalam 2 kali 24 jam, kalau tidak ganti nama akan diperkarakan gitulah. Nah yang sebetulnya apa ya istilahnya yang seharusnya itu seperti apa sih alurnya gitu? Apakah memang saya jadi bingung sendiri, tiba-tiba ini orang berarti ngajak berantem atau gimana ini? Gitu. Tenang Mas Febi, tenang, bulan Ramadan. Tenang. Gitu Pak Ari, punten. Iya. Maaf, ini tadi Mas siapa? Mas Febri. Mas Febri udah daftar mereknya? Belum, kalau saya belum memang. Oh, oke. Ya, memang saya belum daftar mereknya dan gitu istilahnya. Apa itikatnya memang seperti itu? Apa maksudnya? Apa ya? Jalurnya tuh harusnya seperti apa gitu? Apa tiba-tiba nelpon? Ya nggak ada etikanya gitu. Misalkan dia pengacaranya gitu, apakah dia nggak punya etika yang baik? Emang harus seperti itu? Apa gimana gitu? Oke. Ya, jadi gini Mas Febi. Jadi sebenarnya memang tadi kita harus clear dulu nih bahwa merek kita atau brand kita itu dilindungi kalau memang sudah mendaftar ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi di sanalah kemudian nanti kita daftarkan merek kita di kelas usaha kita gitu, di bidang usaha kita. Lalu nanti kemudian setelah ada prosesnya keluar sertifikat merek, maka begitu keluar sertifikat merek itulah nanti yang jadi bukti kepemilikan kita sehingga nanti dilindungi oleh negara. Dengan begitu nanti itu eksklusif, nggak ada yang boleh orang lain nanti mengambil merek kita itu atau menggunakan merek kita itu tanpa seizin kita, dan kita juga aman gitu. Nah kalau kasus tadi tiba-tiba ada telepon gitu ya, nah saya sih asumsi saya kalau dia berani ngomong kayak begitu mungkin dia tuh udah terdaftar gitu. Tapi untuk lebih jelasnya menurut saya mungkin tanyakan aja maksudnya apa, dasarnya apa saya harus mengganti. Kalau misalnya ternyata memang dia menganggap mereknya sama gitu atau ternyata sama, dia udah terdaftar atau belum. Karena kalau dia belum terdaftar juga, maka dia tidak boleh juga melarang orang lain untuk menggunakan. Karena kalau dia nggak terdaftar atau dia belum mendaftar, maka dia nggak punya hak. Kalau dia udah mendaftar, udah keluar sertifikat mereknya belum? Ya. Kalau dia belum keluar sertifikat mereknya, ya berarti dia juga nggak punya hak, belum punya bukti hak. Baru daftar doang gitu ya Pak? Iya, cuma bluffing doang berarti. Karena kalau dalam proses itu belum punya hak.
Misalnya, saya udah daftar kok, oke, sekarang mana sertifikatnya? Ya belum keluar, ya nggak punya hak berarti, sampai keluar sertifikat dulu baru punya hak. Kalau belum keluar sertifikat ya sama-sama belum punya hak berarti dia nggak boleh melarang kita untuk menggunakan gitu. Nah kemudian kalau ternyata wah dia bisa menunjukkan nih sertifikatnya, ya udah nanti kita lihat nih kalau memang ternyata namanya benar-benar sama gitu sama, nah ya udah berarti kita harus dia sudah terdaftar mereknya di usahanya usaha fotografi bener gitu ya. Jadi usaha fotografi ini juga usaha fotografi, ya udah artinya dia punya hak dan kita mau tidak mau kalau tidak mau punya masalah hukum ya bisa lebih baik mengganti nama menurut saya gitu ya. Karena kalau kita perpanjang dia mungkin akan melakukan upaya hukum ya, kalau digugat masih mending gitu ya. Artinya kita bisa nanti defense, tapi kalau pakai polisi itu mungkin agak bermasalah tuh. Nah, tapi saya sampaikan ada tiga nih hal yang bisa mungkin kita kalau misalnya ternyata mereknya juga agak berbeda gitu ya. Nah, maka ada 3 hal yang sebenarnya bisa kita anggap suatu merek itu sama atau mirip gitu berdasarkan nanti patokan dari DJKI maupun aparat penegak hukum. Yang pertama, yang dianggap mirip itu kalau misalnya ternyata dari segi pronunciation gitu itu sama gitu. Misalnya contoh gini, kalau ada merek sepatu Nike ya, tulisannya NIKE. Lalu kemudian saya bikin juga sepatu dengan merek Nike, NAIKI. Nah, Nike dan Nike tulisannya beda gitu. Tapi begitu diucapkan sama-sama Nike. Nah, ini nggak boleh gitu. Sama dianggapnya mirip gitu ya. Lalu yang kedua adalah visual. Secara visual. Contoh misalnya gini, ada Malioboro itu sering ditulis kalau di kaos-kaos yang di Jogja itu ditulis dengan huruf yang sama dengan Marlboro gitu ya. Fontnya sama. Seandainya ada orang iseng mau daftar merek rokok Malioboro dengan fontnya dengan hurufnya Marlboro, nah pasti ditolak gitu. Walaupun Malioboro dengan Marlboro beda, tapi gara-gara pakai font yang sama, nah ini dianggap sama, mirip gitu. Nah ini nggak boleh pasti dianggapnya sama gitu ya. Berarti lebih ke logonya ya, Pak ya? Berarti itu logo berarti ya? Visual. Iya, visual, secara visual. Itu kan sama ya, walaupun Malioboro sama Marlboro beda, tapi begitu pakai font yang sama kan dianggap mirip gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh tuh, kesamaan seperti itu nggak boleh. Lalu yang ketiga, konseptual. Nah, misalnya contohnya kalau misalnya saya bikin sabun mereknya Tiger. Ada orang lain juga bikin sabun mereknya Macan. Nah, kalau dua-duanya didaftarin, nah ini juga nggak boleh. Karena dua-duanya di industri sabun, dengan merek yang satu Tiger, satu Macan, yaitu makhluk yang sama gitu. Tapi gara-gara pakai bahasa yang berbeda, jadi beda. Nah itu nggak boleh juga, karena nanti membingungkan orang, nih apa hubungannya Tiger sama Macan? Kan sama-sama dua binatang yang sama gitu. Nah ini juga nggak boleh gitu. Walaupun tadi mau fontnya beda, mau visualnya beda, tapi gara-gara tentang satu konsep yang sama, maka itu nggak boleh juga. Nah jadi itu mungkin bisa diuji nanti itu kayak begitu. Kalau dia bilang, wah sama nih, oke samanya di mana nih? Apakah pronunciation-nya, pengucapannya, apakah visualnya, atau tadi konseptualnya gitu. Seperti itu. Ada tambahan sedikit, Pak. Nah, kalau misalkan sudah istilahnya mereka mungkin sudah mendaftar gitu, Pak ya. Terus berapa lama sih, Pak, itu si brand itu bisa menggunakan hakinya itu gitu, Pak? Kan ada batas waktunya ya, Pak ya? Betul. Ya, batas waktunya 10 tahun. Oh, 10 tahun. Nah, kalau misal saya masukin di tahun yang memang sekarang misalkan yang brand itu 3 tahun lagi nih, Pak, udah mau beres. Misalkan saya tahu gitu, 3 tahun lagi mau beres. Saya coba apply sekarang, itu kan ada jangka waktu di oke-nya gitu lah ya, sampai turun ininya gitu ya Pak, brandnya gitu si suratnya itu. Nah dengan waktu itu misalkan tiba-tiba dia habis, nah saya masih dicek gitu, tiba-tiba saya menggantikan itu karena mungkin sama gitu, itu apa bisa apa memang bisa atau memang yang itu dulu harus istilahnya dari 10 tahun itu kan ada misalkan berarti nambah lagi ya Pak.
dia mau memperpanjang gitu istilahnya. Perpanjangan. Apa bisa saya dulu yang masuk sebelum dia perpanjangan? Karena kan mungkin kalau nggak ada konfirmasi dari brand yang itu juga masalah perpanjangan itu bakal hangus gitu, Pak. Bisa nggak sih? Iya. Jadi memang nantinya DJKI pasti akan ngelihat ketika ada jangka waktu 6 bulan sebelumnya memang seorang si ini harus memperpanjang gitu. Ketika 10 tahun hampir berakhir, 6 bulan sebelumnya pemilik awal tuh harus memperpanjang. Gitu. Kalau dia misalnya menggambar panjang, artinya dia ya udah akan dia di merek itu nanti akan jadi milik akan kembali tidak dilindungi, makanya bisa masuk. Nah, jadi bisa aja dicoba, tapi saran saya sih memang lebih baik ditunggu sampai dia tidak diperpanjang lagi. Karena kalau misalnya dimasukkan ketika ini masih berlaku, biasanya DJKI akan langsung menolak. Gitu. Karena dianggapnya ini counter yang sudah masih berlaku gitu. Maka ya karena udah masih berlaku, ya ini pasti ditolak. Oleh karena itu memang kalaupun memang ingin masuk, seharusnya dipastikan bahwa ini sudah diperpanjang dulu, baru masuk. Karena di situasi seperti ini ada kekosongan hukum atau tidak ada perlindungan, maka kita bisa mendaftarkan untuk merek yang baru lagi. Oh gitu ya Pak. Siap-siap. Ya. Oke, cukup Aman, Pak. Terima kasih. Turun. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya satu pertanyaan terakhir ya, Sat ya. Waktunya udah habis. Oke, Mas Alvin, silahkan. Ya, Mas Ari, ini pertanyaan terakhir nih. Nyambung pertanyaan tentang hak cipta merek sama visual merek itu, apa ada batasan daerah, Mas, jika ingin membuat usaha serupa dengan nama merek serupa gitu, seperti kasus larutan cap kaki 3 Singapura dan larutan cap badak yang awalnya tuh sama-sama pakai gambar badak gitu buat brandingnya. Gitu. Oh, oke. Ya, jadi memang gini. Merek itu dilindungi di negara dia didaftarkan gitu. Jadi kalau misalnya merek itu didaftarkan di Indonesia, maka terlindungi di Indonesia. Kalau merek itu didaftarkan di Singapura, terlindungi di Singapura gitu. Itulah mengapa kalau kita memang mau ada ekspansi atau ada rencana untuk ekspor produk kita atau kita merambah ke negara lain, maka memang harus didaftar di masing-masing negara itu gitu. Di negara Indonesia, di negara-negara tempat-tempat produk kita diekspor atau di negara tempat-tempat nanti usaha kita akan dibuka cabang-cabang kita gitu. Nah, kalau kasus tadi memang harus jelas nih. Maksudnya apakah dia terdaftar di Indonesia? Kalau misalnya yang di Indonesia sudah terdaftar duluan, maka tentu saja seharusnya produk yang datang belakangan ini yang memiliki kemiripan berdasarkan penjelasan saya tadi gitu, ini harusnya ditolak, pasti ditolak gitu. Dan kalau ditolak biasanya karena dia punya ya perusahaan besar maksudnya gitu ya, biasanya dia akan menolak dan akan melakukan gugatan nih untuk membuktikan bahwa ini nggak sama nih, ini beda kok gitu. Itulah yang terjadi pada sengketa itu gitu. Jadi karena yang satu menganggap ini sama tapi yang ini menganggap tidak sama, maka terjadi gugatan di pengadilan untuk membuktikan gitu bahwa yang satu menganggap sama supaya dia tidak masuk, yang satu menganggap beda supaya dia bisa masuk untuk produk yang sama gitu. Nah seperti itu gitu. Oke, makasih Mas. Tapi kalau visual si badak ini kan sebenarnya pertama kali punya Trilex kan, punya si Singapura gitu. Tiba-tiba itu diklaim punya Indonesia gitu, punya si si cap badak gitu. Itu dihalal, maksudnya sah aja gitu ya. Nah, ya, jadi karena prinsip pendaftaran merek itu first to file, maka memang yang akan dilayani oleh DJKI itu memang yang pertama kali mendaftar, siapapun dia. Jadi memang siapapun dia. Sampai kemudian nanti ada fase publikasi namanya. Jadi kalau kita daftar merek itu pertama yang duluan gitu, begitu kita daftar nanti ada masa publikasi 3 bulan. Selama masa 3 bulan nanti akan diumumkan publik, siapa yang keberatan kalau merek ini nanti terdaftar. Nah, kalau si merek badak yang Singapura itu ngelihat bahwa ini ada pendaftaran ini, harusnya dia komplain di masa 3 bulan pengumuman ini gitu. Karena kalau tidak dikomplain di masa 3 bulan pengumuman ini, dianggapnya nggak ada yang komplain, dianggapnya nggak ada yang keberatan nih. Maka DJKI akan meneruskan pemeriksaan sampai akhirnya keluar sertifikat merek itu sebagai tanda bukti.
Kalau udah keluar, sertifikat merek itu udah keluar sebagai tanda bukti kepemilikan, ini akan susah biasanya fight-nya nih, karena pengadilan biasanya tetap akan berusaha memenangkan orang yang memiliki sertifikat merek itu. Siapa pemilik mereknya? Oh, si A. Walaupun B itu perusahaan terkenal atau perusahaan yang udah lama di luar negeri, tapi belum pernah daftar di Indonesia, maka tetap saja yang dimenangkan adalah perusahaan yang punya sertifikat merek. Walaupun mungkin memang ada istilahnya merek terkenal. Jadi merek terkenal itu adalah merek-merek yang harus memenuhi 3 syarat nih. Pertama, sudah didaftar di banyak negara. Jadi di banyak negara udah terdaftar. Investasi di produksi, jadi dia udah memproduksinya, udah besar-besaran. Dan ketiga, investasi promosi. Ya, promosi juga besar-besaran seluruh dunia. Nah, kalau dia nanti si badak Singapura ini masuk ke Indonesia bisa membuktikan pengadilan bahwa dia adalah merek terkenal, mungkin saja dia bisa nantinya berdasarkan tadi merek terkenal tadi, dia bisa membuat si merek badak Indonesia ini dihapus atau dibatalkan pendaftaran mereknya. Itu bisa gitu. Tapi hakim harus memutuskan dulu bahwa ini merek terkenal. Tapi kalau hakim bilang, enggak kok, enggak merek terkenal, ini merek Indonesia tetap harus bertahan, ya udah, nggak bisa gitu. Makanya akhirnya pentingnya nanti pembuktian di pengadilan. Apakah si badak Singapura ini bisa membuktikan walaupun tidak terdaftar di Indonesia, tapi dia merek terkenal. Sehingga dia bisa mengklaim nanti, ini nggak boleh harus daftar nih, karena melawan saya sebagai merek terkenal. Nah, seperti itu. Makasih ya Mas Ari. Terima kasih. Oke. Waktu nggak kerasa ya, Mas Azmi. Sudah pengen banyak bertanya nih. Betul. Jadi kita fotografer masih sangat buta tentang hukum ya, Sat ya? Iya. Itu terjadi di kita semua ya. Harus belajar dengan cara yang sulit, dicolong dulu baru belajar. Baru mau. Harus kehujanan dulu baru pakai payung. Oke. Mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Pak Ari, terima kasih banyak Pak. Sudah meluangkan waktunya. Ingin sekali kita bertemu langsung sebetulnya nih. Mudah-mudahan di event-event selanjutnya saat offline Pak Ari berkenan untuk kami undang kembali ya. Terakhir sebelum closing mungkin kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Ya, boleh. Kita nyalakan kameranya. Boleh video on. Oke. Wih, mantap. Sampai nyisir-nyisir. Nanti dieditin Kang Busui, tenang. Oke. Siap, teman-teman yang lain masih ada yang mau nyusul? Boleh Mas Anies, Mas Viga, Mas Yusar, Mas Iqbal. Oke. Ready? 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke. Pak Ari mungkin sebagai penutup ada 1-2 kalimat terakhir Pak untuk teman-teman fotografer. Closing statement dari Mas Ari, silakan. Ya, jadi memang paling penting adalah teman-teman ketika menghasilkan satu karya itu ya perlu mengelola kekayaan intelektualnya atau hak ciptanya tadi dengan baik gitu ya. Jadi mengelola itu ada 3 tahap, kreasi, proteksi, dan komersialisasi. Dari proses kreasi tadi harus jelas nih, tegas sekali bahwa kalau kita memang misalnya fotografer itu tadi memotret karya orang lain, memotret orang lain, itu harus jelas nanti bagaimana pengaturannya dengan pihak-pihak yang punya karya tersebut atau pihak-pihak yang menjadi objek dari foto tersebut, itu harus jelas. Dengan demikian karyanya ini nanti utuh, jangan sampai terjadi gugatan di kemudian hari. Lalu kemudian proteksi, nah ini juga yang harus diamankan terus. Jadi bagaimana nantinya teman-teman juga harus terus mengawasi dan bagaimana ketika karyanya ini mungkin supaya tidak digunakan oleh pihak lain dengan cara ya tadi harus aktif. Kalau misalnya lewat platform ya harus aktif memberitahukan platformnya bahwa apabila ada pelanggaran dengan begitu nanti orang-orang ini akan paham gitu bahwa oh ternyata nggak boleh ya. Jadi termasuk kita edukasi juga gitu supaya orang-orang nggak sembarangan pakai karya kita. Dan yang ketiga komersialisasi. Nah ini juga penting. Jadi bukan sebenarnya kan kalau kita punya karya bagus sayang banget kalau cuma buat disimpan aja. Makanya juga perlu
dilakukan komersialisasi supaya mendapat manfaat ekonomi. Caranya banyak kan, bisa tadi lewat kerjasama dengan produk, kerjasama dengan model gitu kan, supaya nantinya harapan kita ke depan bagian dari komersialisasi kita supaya mendapat manfaat ekonomi. Jadi begitu menurut saya, teman-teman mungkin yang perlu paham 3 hal ini, sehingga mudah-mudahan dari pengelolaan haki atau hak cipta ini nanti bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan buat teman-teman. Siap, luar biasa. Nanti kita akan review. Banyak sekali kalimat-kalimat penting yang disampaikan oleh Mas Ari. Terima kasih sekali lagi Mas Ari atas waktunya. Semoga bisa ketemu di race seenggaknya ya. Kita bisa race bareng ya. Boleh. Kita bareng. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak juga di segmen keempat File Photo Week hari kedua. Insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dengan kreasinya, diproteksi, dan juga pemanfaatan tadi komersialisasinya untuk bisa mendapatkan hak ekonomi. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.